Halo teman-teman, kali ini kita akan mereview suatu tempat wisata yang sangat digemari oleh para peselancar. Tentunya para peselancar ini datangnya dari berbagai belahan dunia. Ikutin kita terus, jangan di skip ya teman-teman. Guys, bertemu lagi dengan saya di channel Winfy TV. Jangan lupa tekan subscribe-nya dan tombol loncengnya. Yes, gratis loh. Alang loh, gratis. Teman-teman, yang kita kunjungin kali ini adalah Pantai Plengkung atau bahasa Inggrisnya G-Land. Ya, tentu artinya pantai ini berbentuk huruf G. Ya, huruf G. Jadi garis pantainya itu berbentuk huruf G. Untuk biaya karcisnya cukup terjangkau, 5.000 per orang. Untuk parkir mobil pribadi kurang lebih 10.000 dan motor mungkin sekitar 5.000 teman-teman. Mohon dikoreksi ya. Nah, karena tujuan kita ke Plengkung, kita hanya melihat yang satu arah dengan Plengkung, karena setelah tempat pengambilan karcis itu ada beberapa petunjuk ke tempat wisata lain yang ada di sekitar Alas Purwo ini, seperti Ngagelan. Ngagelan itu adalah tempat penetasan penyu secara alami seperti di pantai Sukamade, dan ada juga hutan mangrove-nya ya, mangrove bedul. Dan yang terbaru adalah mangrove trail Jati Papak. Ini yang terbaru. Semua tempat-tempat wisata yang saya sebutkan tadi itu di lingkungan hutan Alas Purwo ini. Jadi teman-teman tidak cukup sehari untuk mendatangi tempat-tempat wisata ini teman-teman. Mudah-mudahan ada waktu nanti saya juga akan mengunjungi beberapa tempat seperti Jati Papak tadi dan hutan mangrove bedulnya. Sebelum kita sampai ke tempat tujuan, kita pun mampir ke beberapa tempat yang sangat cocok untuk spot foto ya. Contohnya seperti Pura Luhur Giri Salaka ini teman-teman. Tetapi tentu untuk spot foto hanya di luarnya aja teman-temannya, karena ini tempat peribadatan teman-teman atau saudara kita dari agama Hindu. Tentu untuk masuk ke dalam puranya ini ada tata krama yang harus kita taati. Setelah Pura Luhur Giri Salaka ini, jaraknya kurang lebih 300 meter teman-teman, kita akan menemukan suatu situs ya. Situs ini cukup lama, sudah ratusan tahun juga, yaitu situs Kawitan ya. Ini juga tempat-tempat peribadatan dari saudara-saudara kita dari agama Hindu. Tentu teman-teman, sekali lagi untuk mengambil foto hanya di luarnya saja, jangan masuk, takutnya nanti kita tidak tahu tata krama untuk masuk ke dalamnya teman-teman. Jadi saran saya untuk spot foto di luarnya saja ya. Jadi teman-teman mengambil spot foto di sini bagus sekali ya. Ini seperti di daerah Bali kebanyakannya ini. Nah, ini bagus sekali teman-teman, depannya, pintu depannya ini ya. Dan ini masih digunakan untuk peribadatan teman-teman atau saudara-saudara kita dari Hindu teman-teman. Ini masih aktif, masih terawat sangat bagus, baik, lingkungannya bersih dan asri teman-teman ya, benar-benar di tengah hutan. Setelah situs Kawitan tadi, kita pun mampir ke savana Sadengannya. Savana ini savana yang ada di Alas Purwo teman-teman ya. Nah,
nanti ketemu pertigaan arah yang ke kiri. Jadi jalannya memang bukan aspal seperti jalan utama, tetapi masuk ke sini cukup untuk mobil pribadi ya, mobil besar juga masih bisa masuk. Jadi ke dalamnya ini bisa lah seperti mobil-mobil pribadi, sedan pun bahkan bisa masuk walaupun jalannya tidak seperti jalan utama teman-teman. Ya, kita mampir ke Savana Sadengan ini. Dan jujur kali ini juga baru ya, saya baru datang mengunjungi daerah sini teman-teman, termasuk nanti Plengkung. Binatang yang bisa kita temukan di Savana Sadengannya ini teman-teman adalah banteng, rusa, dan kicang. Sebelum sampai ke tempat panoramanya, kita melewati pos jaga unit Sadengan. Ini lingkungannya teman-teman. Jika teman-teman kurang puas melihat binatangnya karena di dasarnya ini terlalu rendah dan kurang leluasa untuk melihat binatang yang ada di savananya ini, teman-teman ada menara pantau yang sengaja dibuat. Teman-teman bisa naik ke atas ke menaranya seperti saya pun naik ke atas ke menaranya melihat situasi sekitar savananya teman-teman. Tentu ini juga bisa kita ambil spot foto yang lebih menarik lagi karena dia di atas, jadi lebih leluasa untuk mengambil spot foto yang view-nya itu savana. Jadi keren. Kita harus naik ke menaranya dulu dan view-nya itu benar-benar keren teman-teman. Sebelum memasuki kawasan Savana Sadengan ini teman-teman, di depan tadi ada jalur khusus untuk memantau burung. Tentu ini burung yang dilindungi teman-teman. Jadi kebutuhannya untuk fotografer atau videografer ya, bukan untuk diburu. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin and I'm all soon. I know she got the good vibes when seasons shine. Plengkung. Ya, berarti kita kalah parah. Padahal bola itu baru pancar tadi ya. Kita mau ke pantai triangulasi teman-teman. Jadi harus berangkat dulu ya. Saksikan kita terus, ikutin kita terus. Melengkung itu. Oh, Plengkung kenapa? Hutan Afrikanya tuh kalau musim hujan begini bunga anggreknya tuh bagus. Foto Pak di sana Pak, bagus banget. Parkirnya di sini. Terus Bang itu kita pesantren penginapan hotel itu loh, Iya. Pak. Sepi. Di tingkat pengunjungnya. Gara-gara corona. Gara-gara corona. Digelik. Semua gara-gara Covid. Triangulasi itu nama Nama pantai. Pantai. pantai triangulasi. 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 Ini penampakan dari pantai Triangulasi. Teman-teman, ada larangan untuk mandi-mandi di sini teman-teman karena ombaknya memang besar. Dan ini biasanya dipakai untuk latihan angkatan laut. Berhentinya sampai sini, nunnya wajib.
foto di sana dulu. Itu ada Iya, rumah-rumah kurcaci. WC apa rumah kurcaci? Apa WC dah? Cuci tangan. Dia cuci tangan. Hah? Ini yang nyewa jeepnya sini kayaknya. Bukan sini nyewa jeep. Di Pantai Pancurnya ini ternyata ada penginapannya juga teman-teman. Tadi juga dekat Triagulasi, Pantai Triagulasi sudah ada penginapan. Penginapan ini tentu tujuannya untuk membantu teman-teman yang berprofesi sebagai fotografer, videografer yang bertema tentang burung, hutan, hewan, dan lain-lain. Tentu juga untuk teman-teman kita yang mengobservasi kawasan hutan Alas Purwo ini dan ada penginapan, atau teman-teman yang mau merasakan sensasi menginap di tengah hutan. Tentu penginapan ini sangat bermanfaat teman-teman. Take it in real life like haiku. I know we got the good vibes when pieces fall right into place. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak. Yang ini teman-teman adalah Pantai Pancur dan mirip-mirip garis pantainya dengan Triagulasi tadi. Ya teman-teman, di sini Pantai Pancur dan ini pantai yang terakhir kita lihat setelah pengambilan karcis. Kalau kita mau ke Plengkung kita harus naik jeep yang disediakan di sana, tetapi dengan bayar 250.000 per mobil. Ya, kalau untuk ke Plengkung kita harus naik jeep dengan biaya 250.000 teman-teman. Dari Pantai Pancur ini juga di sini pintu masuk untuk ke Gua Istana teman-teman, tapi pas kita datang waktu itu masih tutup Gua Istananya. Sekarang kita ganti mobil guys. Naik jeep. Berapa tempat kalau ke dalam? Dua Pak. Dari Pantai Pancur menuju ke Plengkung kita naik jeep teman-teman. Sebelum Pantai Plengkung ini ada pantai satu lagi, yaitu Pantai Parang Ireng. Nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman situasi Pantai Parang Ireng. Nah, ini dia teman-teman, Pantai Parang Ireng. Kita sudah sampai di sini dan tidak jauh lagi hampir sampai di Pantai Plengkungnya. Tetap di sini tidak boleh mandi-mandi teman-temannya. Kalau untuk ambil spot foto boleh.
Jika teman-teman tujuannya hanya untuk melihat laut, saya sarankan teman-teman sampai di pantai Pancur saja. Menurut saya itu sudah cukup, karena pertama, kalau ke pantai Plengkung teman-teman akan dikenakan biaya 250.000 untuk jeepnya. Jaraknya dari pantai Pancur ke Plengkung kurang lebih 8 kilo dan tidak mungkin teman-teman jalan kaki. Yang kedua, garis pantainya ini mirip-mirip ya, garis pantainya, pasirnya ada pasir putih dan karangnya juga. Tentu teman-teman yang ketiga, teman-teman tidak bisa mandi di sini ya, tidak boleh mandi, ada larangan karena memang pantainya ombaknya besar-besar. Dan yang keempat, ini pantai khusus para peselancar ya. Jadi Plengkung ini teman-teman khusus untuk para peselancar. Kalau hobi selancar bolehlah datang ke sini. Ini penginapan pertama yang kita temui sesampai di pantai Plengkungnya, teman-teman. Jadi penginapan di sini itu disebut camp ya, bukan hotel, tapi sebutnya camp. Teman-teman, tadi kita sempat minta izin ke petugasnya untuk ngesut kamarnya. Ternyata tidak boleh dari pihak petugasnya, jadi kita ngesut lingkungannya saja, teman-teman. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our clouds when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin and I'm all soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money. Inilah suasana Joyos Camp, teman-teman. Jadi teman-teman di sini ya, bagi yang senang dengan surfing, pecinta surfing, ya mereka nginap di sini. Dan ada 3 lagi di sepanjang pantai Plengkung ini camp. Ya, ada 3 tempat lagi. Nanti saya akan tunjukkan satu persatu, minimal sampai pintu gerbangnya saja. Saya sendiri sebenarnya penasaran bagaimana bentuk kamarnya, tetapi karena memang tidak dibolehkan, ya apa boleh buat, saya tidak bisa berbuat banyak, teman-teman. Setidaknya lingkungannya buat teman-teman ada gambaran kalau kira-kira mau nginep di sini suasananya seperti ini ya. Kita seperti di tengah-tengah hutan ya. Hutannya ini kebanyakan bambu. Kalau di Plengkung ciri khasnya adalah bambunya. Jadi di sekeliling camp ini, penginapan ini bambu semua, teman-teman. Ya, kalau hanya untuk dijadikan spot foto juga menarik sih. Tapi kalau hanya untuk bermain pantai ya seperti saya bilang tadi, lebih bagus hanya di Pancurnya saja, karena untuk masuk ke sini makan biaya banyak lagi. Tapi kalau bagi teman-teman penasaran mau mencoba melihat-lihat, tidak masalah. Untuk biaya sewa per kamarnya ini bervariasi ya, teman-teman. Itu tergantung dari fasilitas yang ada di kamar campnya ini. Jadi itu yang menentukan berapa biaya yang kita keluarkan untuk menyewa
kamar yang di campnya ini. Tentu ada yang murah ya, tentu ada yang murah, dan fasilitasnya juga ya disesuaikan teman-teman. Kalau mau kamar yang mahal tentu fasilitasnya juga lengkap, cukup lengkap lah. Tapi ya lagi-lagi saya tidak bisa masuk ke kamarnya, saya tidak bisa ngesut kamarnya bagaimana fasilitas yang ada di dalam karena memang tidak boleh. Di pantainya atau garis pantai Joyous Camp ini ada fasilitas helipad dan disediakan juga tempat untuk menonton surfing. Teman-teman, kalau menonton surfing ya karena jauh lebih baik teman-teman bawa teropong kalau ada. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding, holding. Cause you got me holding. And I'll be running, possessed by a low, low voodoo. Fired up like a wolf on the full moon. And we're stuck in a lullaby. Sekarang kita meneruskan perjalanan kita lebih ke dalam lagi dan kita menemukan camp yang kedua, yaitu camp Jawa Jiwa. Oh iya Pak, mau minta rombretnya bisa? Rombret tarifnya kamar. Bisa. Gimana Pak? Di sana, Gimana? Di sana di belakang. Oh, kantornya di sana. Enggak, di sini maksudnya mau nginep ini. Iya, maksudnya bukan sekarang. Makanya saya minta itunya, daftarnya. Nanti mau kalau mau minat itu pakai siapa? Jadi janjian gitu loh Pak. Ya nunggu sebentar ya. Oh, iya. Masih keluar sebentar lagi. Loh, Pak, saya mau tanya ini yang tanda-tanda Sudah ada yang pembelinya. semua? Ya kayak ibu malah saya kepada sini. Iya Pak, iya Pak. Kami sama itu. Iya Pak. Itu Sekarang sini gambarnya saya lewat mana Pak? Terus ya. Dripping like I'm Jimmy at Woodstock. Drive me around in your red Ford. Shivers down my spinal cord. Oh, 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 oh. 'Cause you got me holding, holding. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. apa itu? Mau lihat sana dah. Ya apa coba ini Ayo. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny,
sini, yang ini yang terakhir bukan? Bukan, terakhir namanya apa namanya? Cek. Bopis Camp ini adalah camp yang ketiga teman-teman yang ada di Blengkung ini. Ada satu lagi, nanti saya akan tunjukkan juga satu lagi. Kita hanya sampai di gerbangnya saja teman-teman ya. Setidaknya suasana ketika teman-teman kesini, inilah suasana yang ada di Blengkung di depan camp Bopis. Setelah selesai dari camp pertama, kedua, dan ketiga, kita pun menuju camp yang keempat. Dan ini camp paling akhir yang ada di Jilen ini teman-teman, atau Pantai Blengkung ini. Savananya itu toh, men. Nah, ini iya menara yang bisa lihat surfing sini. Nah, itu naiknya. Mau lihat sini ya? Mau ini? Mau foto-foto sini? Ini toilet. Kirain rumah foto ya. Mau foto mana? Sini. Oke. Jadi kalau mau nonton surfing di sini nih, mau lihat nonton surfing, yang paling dekat sini, yang paling dekat menaranya ini. Nah, ini tapi sudah begini teman-teman. Ini menara yang bisa melihat surfing. Oke, naik lagi ke atas.
'cause